Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan ilmu faraid kita ya. Oke, kali ini kita sudah sampai pada masalah hijab ya. Oke, apa itu? Oke, seperti yang kita tahu, hijab itu apa? Ya, penghalang ya. Penghalang. Oke. Ya. Mari kita ingat kembali pembahasan kita sebelumnya. Kita tahu bahwa jika semua ahli waris ada ya, maka yang berhak cuma 5 orang ini saja ya. Jadi bisa ayah, ibu, suami, anak laki-laki, anak perempuan. Jadi ini kalau meninggal perempuan ya, jadi meninggalkan suami ya. Yang ini versi saat yang meninggal itu laki-laki, jadi bisa meninggalkan istri kan gitu ya. Oke ya. Padahal kita tahu ya, ahli waris itu banyak ya. Dan ternyata yang dapat cuma 5 orang ini aja ya. Artinya apa? 5 orang ini itu menghalangi ahli waris yang lain. Kan begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi emang ada penghalang itu ya. Atau kita lanjutkan, kalau yang dapat golongan laki-laki saja, yang ada cuma golongan laki-laki, kita punya apa? Yang dapat itu hanya 3 orang ya. Jadi ayah, suami, dan anak laki-laki. Dan itu semuanya ada di sini ya. Ayah, suami, anak laki-laki. Jadi sepertinya tidak ada masalah ya. Tapi lihat, kalau yang ada itu golongan perempuan saja, maka yang ada itu, kalau kita ikut versi yang sebelah kiri, maka harusnya yang ada itu kan ibu, istri, sama anak perempuan saja kan gitu ya. Ternyata di sini ibu ada ya, harus ada namanya. Istri ada, anak perempuan ada, dan ada 2 tambahan di sini. Ada cucu perempuan dan saudari kandung ya. Artinya apa? Di sini kita punya poin apa? Artinya ayah atau si suami atau si anak laki-laki ya, itu menghalangi dapatnya si cucu perempuan dan saudari kandung ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi ada ya, penghalang itu ada ya. Oke, jadi sangat masuk akal kalau kita bahas tentang masalah hijab ini. Oke, sekarang bagaimana kalau yang si anak perempuan tidak ada, misalnya si cucu perempuan ini tidak ada ya? Bagaimana nanti? Atau kita ingat dulu ya. Ini mereka dapatnya berapa aja kemarin? Ibu itu 1/6 ya, istri itu 1/8 ya, anak laki-laki itu setengah, cucu perempuan itu 1/6 ya, saudari kandung itu 1/24 ya. Nah, sekarang bagaimana kalau si anak perempuan sama cucu perempuan ini nggak ada ya? Maka perolehannya nanti berubah ya. Si ibu itu akan dapat 1/3 ya, dan si istri itu akan dapat berapa? 1/4 ya. Artinya di sini kita punya poin apa? Si anak perempuannya atau si cucu perempuan itu ya, itu mengurangi ya, jatah ibu atau sama istri ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi intinya apa? Dari sini kita bisa simpulkan apa? Hijab itu ya, atau penghalang itu ya. Hijab itu bisa dibedakan jadi 2 ya. Hijab yang keseluruhan, keseluruhan. Artinya membuat dia tidak dapat apa-apa, yang kita sebut dengan hijab nukson ya. Hirman ya, hijab hirman. Hijab hirman ya. Dan yang kedua apa? Hijab yang hanya sebagian saja, jadi cuma mengurangi saja, tetap dapat. Jadi apa itu? Yang disebut dengan hijab nukson ya. Oke, jadi nanti di masalah hijab ini akan ada dua bahasan ya. Jadi apa? Yang menghalangi ya. Jadi itu yang disebut dengan hajib. Hajib itu adalah apa? Orang-orang atau ahli waris yang, jadi ini ahli waris ya, ahli waris yang menghalangi ya.
Terus ada apa lagi? Ada apa? Mahjub ya. Oke. Mahjub itu apa? Ahli waris yang dihalangi. Oke ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa? Ini ya. Untuk hijab yang keseluruhan ya. Oke. Untuk yang sebagian ini nanti kita akan bahas pada masalah apa? Bagian pasti ya. Oke. Mari kita buat apa? Oke, kita buat seperti ini ya. Jadi ini adalah apa? Ini kumpulan mahjubun. Jadi apa ini mahjubun? Kumpulan orang-orang yang menghalangi ya. Oke. Jadi kita akan buat apa ini? Tabelnya ya, biar kita mudah. Oke, mari kita mulai. Yang pertama ada siapa? Ada Jad ya. Jad itu siapa? Jad itu siapa? Kakek ya. Yang menghalangi kakek itu siapa? Jadi adalah abun ya. Jadi kalau ada abun, Jad ini nggak oleh. Oke, nggak dapat apa-apa ya. Oke. Jadi ini kumpulan siapa nih? Mahjubun ya. Jadi apa hajibun ya? Orang-orang yang menghalangi ya. Ini mahjubun ini orang-orang yang terhalang ya. Oke. Jadi Jad itu terhalang atau tidak dapat jika ada abun ya. Terus ada siapa nih yang nomor 2? Jaddah dari ibu ya. Jadi nenek dari ibu ya. Jadi ibunya ibu ya. Yang menghalangi itu adalah ibu sendiri ya. Oke, jadi ibu ya. Jadi kalau ada ibu, nenek dari ibu itu nggak dapat ya. Oke, next yang ketiga ada jaddah dari abun. Jadi apa? Ibunya ayah ya. Kalau ibunya ada ayah itu nggak akan dapat kalau ada siapa? Ada ibu ya. Jadi tetap ada umun atau ada abun ya. Oke. Jadi ada abun pun dari apa? Ibunya abun ini nggak dapat ya. Jadi nenek dari ayah itu nggak dapat ya. Oke, yang ketiga ya. Yang keempat. Ibnu Ibnin apa? Cucu laki-laki ya. Cucu laki-laki itu yang menghalangi dia adalah Ibnun ya, anak laki-laki ya. Oke. Jadi kita lanjutkan nomor 5, akun syakik ya, saudara laki-laki kandung ya. Yang menghalangi saudara laki-laki kandung itu adalah Ibnun. Oke, kita tulis begini aja ya. Ibnun, terus siapa? Ibnu Ibnin ya. Ibnu Ibnin. Berarti cucu laki-laki. Oke, dan yang terakhir siapa? Abun ya. Jadi kalau ada abun juga nggak dapat ya. Oke, next. Uktun syakikah. Jadi siapa nih? Saudari kandung ya. Saudari kandung itu yang bikin dia nggak dapat siapa? Ya, yang bikin dia nggak dapat adalah Ibnun sendiri ya. Terus Ibnu Ibnin juga ya. Oke. Dan abun juga. Jadi sama ya. Oke, kita lanjutkan. Ahun Ya'ab ya. Siapa ini? Saudara laki-laki seayah. Yang menghalangi dia adalah Ibnun ya. Ibnu Ibnin juga, okay. Abun juga, terus ada tambahan siapa? Ahun syakik. Jadi saudara laki-laki kandung ya. Oke, kita lanjut. Yang uktun li'ab ya, saudari seayah ya. Itu yang menghalangi adalah Ibnu Ibnin ya. Abun ya. Sama ahun syakik juga ya. Jadi sama. Jadi kalau ini kan satu golongan ya. Ternyata yang menghalangi sama aja. Oke, kita lanjutkan. Ibnu akhin syakik ya. Jadi anaknya saudara laki-laki kandung ya. Nah, yang menghalangi dia siapa aja? Adalah Ibnun ya. Ibnu Ibnin ya. Abun, akhun syakik juga ya. Oh, tidak. Ahun syakik. Oh, kita tuliskan Jad dulu ya. Oke. Jad. Jadi kakek ya juga menghalangi dia. Terus ada siapa lagi? Ada ahun syakik ya, saudara laki-laki kandung, sama ahun li'ab ya, saudara laki-laki seayah juga menghalangi Ibnun, anaknya apa siapa nih? Ahun syakik ya. Oke, kita lanjut. Ibnu ahun li'ab ya. Siapa yang menghalangi dia? Saya kira saya tidak usah mengartikan lagi ya biar tidak panjang-panjang. Saya kira sudah tahu ya. Oke, jadi Ibnu ahun li'ab itu yang menghalangi siapa? Ibnun juga.
Ibnu Ibnin, Abun juga, Jad juga, oke. Akun Syakik juga, akun Liab juga, dan yang terakhir Ibnu akun Syakik ya. Oke. Kalau Amun Syakik ya, Amun Syakik siapa? Sama ini Ibnu Ibnin, Abun, Jadun. Oke. Akun Syakik, akun Liab, Ibnu akun Syakik ditambah Ibnu akun Liab ya. Oke. Jadi kita lanjutkan Amun Liab siapa? Jadi ini sama ya, sama. Oke. Sama. Terus ada tambahnya siapa? Bisa ditebak ya. Oke, benar. Amun Syakik. Terus Ibnu Amin Syakik siapa yang menghalangi? Oke, sama. Oke, sama. Cuma ada tambahan apa? Amun Liab. Oke. Amun Liab. Oke, sekarang Ibnu Amun Liab siapa yang menghalangi? Sama ya. Oke. Jadi jadwalnya dibuat bagus ya. Oke. Amun Liab ya. Dan terakhir ada tambahan Ibnu Amin Liab. Ibnu Amin Liab. Oke. Oke, terus apa? Ini akun ikhwah lium ya. Jadi saudara seibu ya. Yang menghalangi siapa? Oke. Ini Ibnun sama Ibnu Ibnin juga. Oke. Terus Abun juga ya. Oke. Terus akun Syakik juga ya. Oke. Terus siapa lagi? Terus Bintun ya, anak perempuan. Terus Bintu Ibnin ya, cucu perempuan ya. Oke. Terus yang Bintu Ibnin, cucu perempuan, siapa yang menghalangi? Ibnun ya, anak laki-laki. Atau yang terakhir siapa? Bintun ya. Bintun, tapi harus lebih dari 2 orang ya. Jadi inilah jadwal hajib mahjub ya yang perlu kita ketahui ya. Untuk mempermudah kita bisa hafalkan atau biar kita ingat, silakan nanti ditulis ulang tanpa melihat layar ini ya. Oke. Bisa dipahami ya. Oke. Saya kira cukup sampai di sini tentang hajib mahjub. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.